Tapi saya ingin menjawab pertanyaan, siapakah orang yang menurut penilaian ahli tafsir yang berhak untuk menafsirkan? Nah, ini saya ada daftar di sini. Pertama, yang berhak memberikan tafsiran atau takwilan adalah satu, Quran. Jadi Quran ditafsirkan oleh Quran. Jelas ini. Jadi ayat-ayat Quran, untuk mengerti apa yang dimaksud dengan ayat ini kadang-kadang kita mendapati ayat yang menjelaskan tentang ayat tadi. Jadi Quran ditakwilkan oleh Quran. Ini sumber yang resmi, ini yang sudah tidak diragukan ini. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW. Sudah jelas ini. Nabi yang paling kompeten, yang paling berhak untuk menafsirkan apa maksud. Memang beliau diutus memang untuk itu. Jadi diutus memang dengan tugas untuk menafsirkan, mentakwilkan dan menjelaskan arti dan maksud ayat-ayat Quran sesuai dengan tujuan Tuhan yang sebenarnya. Ini sudah tidak diragukan lagi buat orang beriman loh ini ya. Yang kedua, yang ketiga, sahabat Nabi. Di antara sahabat Nabi jangan digambarkan. Waktu Nabi meninggal, ya, itu sahabatnya ada yang memperkirakan sedikitnya 114.000. Waktu Nabi meninggal, sahabat itu ada yang mengatakan 125, ada yang mengatakan 114.000. Jangan digambarkan sahabat itu pintar-pintar semua, enggak. Sebab yang nama sahabat itu orang Islam yang pernah ketemu Nabi itu, dia petani apa, umpamanya sekarang betul jauh, iya masuk. Ya, jadi jangan malah ada yang menghitung sahabat yang pintar itu barangkali cuma ya berapa persen. Ya kalau dari 114.000 ya, umpamanya yang pintar itu hanya 2.000, itu berapa persen? Dari 125 atau dari 114.000, yang pintar alim betul-betul itu hanya 2.000. Kira-kira berapa persen? Hah? 2%. Hanya 2% yang namanya ulama yang expert dari kalangan sahabat Nabi itu. Jadi sahabat itu saya kira pintar-pintar semua. Oh enggak. Cuma satu persamaan mereka. Sekalipun tingkat pengetahuannya, tingkat kecerdasannya itu berbeda-beda, ada persamaan yang kuat. Apa? Keimanannya, kecintaannya, kesetiaannya kepada Rasul sama. Tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang ragu-ragu, tidak ada yang separuh-separuh. Mereka bulat sebulat-bulatnya. Pokoknya Allah, Rasulnya dan jihad, berjuang di jalan Allah, itu melebihi dirinya, melebihi ayahnya, melebihi keluarganya, itu sudah sama dalam hal itu. Disinilah penilaian sahabat itu satu kedudukan kehormatan yang hebat sekali. Menurut ahli kebatilan ya, orang Islam sekarang itu kalau sampai bisa ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, itu pancen istimewa. Kira-kira kayak mirip ya. Tapi sesudah dia tahu bagaimana sifat-sifat fisik Nabi, ada orang aku mau punya petuk Kanjeng Nabi. Ya apa yang Nabi dur, jenggote kuku, anu putih apa? Keliru ini. Karena itu nanti saya mau bacakan hadis-hadis yang menerangkan sifat-sifat fisik dari Nabi. Jadi sama kalau mimpi itu nyocokkan dengan hadis ini.
keterangan bagaimana rupanya Nabi, kulitnya, detiknya, rambutnya. Itu ada hadis yang menerangkan itu. Nah, kalau kita sudah kenal itu, baru bisa dipercaya. Oh, gak ro moco iko, gak ro gambaran Nabi. Apa? Ya anu, wongnya gede dhuwur gitu ya. Oh, lah itu, ah, lah itu. Ini maaf ini supaya hati-hati. Ya. Saya sering mendengarkan orang-orang itu enak ya ngipit peduk Kanjeng Nabi. Baru ditakoni, jajal aku takoni, Kanjeng Nabi nganggo berengas ponda. Saya bisa jawab. Katanya rambutnya putih. Padahal seluruh rambutnya Nabi menurut hadis mereka yang menyaksikan itu yang putih itu paling banyak hanya 12 lembar. Semua itu. Bagaimana sampai putih kabel? Tak cocok. Oh, itu mau kemelinti ya ini. Karena itu perlu ini kita mengenal sifat-sifat fisiknya Nabi. Itu insya Allah nanti saya terangkan pada pengajian yang lainnya supaya kita tahu gambarnya. Oh, Kanjeng Nabi. Dedeke ya opo, dhuwure opo, nek melampah ya opo. Melampah ya opo, nek guyu ya opo, supaya ada gambaran lah kita selalu. Baiklah, nah ini orang yang berhasil mimpi Nabi. Ya, itu termasuk orang yang top. Jalan ini wis top. Top. Sekarang saya tanya, lah ini mimpi, ini kumpul ya apa? Saben dino petuk, malah nyanding, yo salaman. Kira-kira pangkatnya diragukan kok enggak? Oh, itu dia. Itu sahabat Nabi yang 114.000. Itu kehormatannya yang besar adalah kesempatan untuk ketemu, salaman, untuk ikut makan, ikut makmum. Ada kehormatan seperti itu, gitu loh. 2%. Oleh karena itu di dalam soal tafsir, ulama-ulama yang menjadi sandaran di dalam penafsiran Quran itu satu, Aisyah, ibunda Aisyah, istri Nabi. Itu, jadi kalau ini menurut keterangan ibu Aisyah begini arti ayat ini. Nah, itu diambil sebagai pegangan. 2, Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. 3, tadi Ibnu Mas'ud, yang namanya juga Abdullah Ibnu Mas'ud. Terus ada lagi Abdullah yang ketiga, Abdullah Ibnu Umar. Nah, supaya jangan bingung kalau disebut ayahnya saja. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Namanya sama ini, Abdullah. Jadi Abdullah sing endi lho. Abdullah sing endi? Akhir A, B, C ono sing ngono. Tapi ada lagi tinggal sing deadlock lho. Wah, iku dak ilo iku. Tapi ada itu yang memang terpaksa. Ada yang begini, yang mana? Ada yang pekerjaannya ini nama ini. Terus ada lagi Anas bin Malik. Ya, ini termasuk sahabat yang alim dalam tafsir. Terus sahabat Ubay bin Ka'ab. Ini perlunya sampean kalau mendengar ini tafsir keterangan siapa ini yang menerangkan begini. Oh, dari sahabat A, B, ini nama-nama ini gitu loh. Itu Ibnu Aisyah, terus Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, terus Ibnu
Umar, terus Ubay ibnu Ka'ab, terus Anas, tadi Anas bin Malik, terus Zaid bin Sabit. Wah, ini sekretaris pribadi, aspringnya Nabi. Penulis wahyu, selalu kemana ada wahyu, Zaid, aku terima wahyu, tulis. Ini Zaid bin Sabit. Terus ada lagi Abdullah yang keempat. Ini memang jago ini. 4 Abdullah ini sampai disebut Al-Abadilah Al-Arba'ah. Abdullah yang 4 kesini. Nah, namanya sama ayahnya yang lain-lain. Yang satu tadi Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Umar. Terus ada lagi Ibnu Amr bin Al-As. Ini juga termasuk jago ini. Nah, inilah nama-nama dari ulama-ulama tafsir dari kalangan sahabat Nabi. Lalu dari muridnya sahabat, nah ini dinilai ulama-ulama tabi'in itu muridnya sahabat. Nama-nama ini, 1 Imam Hasan Bisri atau Hasan Basri. Ini memang jagoan segala-galanya, all round. Ya ahli wirid, ya ahli tafsir, ahli hadis, ahli hukum. Wah, ini kan apa itu, ngapain ini. Ya, Imam Hasan Bisri ini aulia, termasuk aulia besar. Terus Mujahid, yang kedua Imam Mujahid. Terus Sa'id ibnu Jubair, ini tokoh-tokoh ya yang berhak bicara tentang tafsir. Ya, sama saja toh, seperti bidang ekonomi kan ada tokohnya, ini profesor anu, ini doktor spesialisasi lah, gitulah. Ya itu kalau cuma siapa ini, wah sudahlah jangan tanya, pokoknya begitu, pokoknya ya apa? Harus tunjukin dulu buku apa yang saya menggunakan ini, pendapat siapa ini, aliran apa, dalam ekonomi, politik, apakah macam-macam itu. Tafsir juga apalagi tafsir, jangan sembarangan. Wah, saya dapat tafsir ini. Wah, bagus. Siapa itu? Jangan tanya. Pokoknya sudahlah, ini di majalah ini saya tahu. Apalagi majalah. Majalah itu tidak bisa dijadikan pegangan. Saya teruskan. Alqamah, Ikrimah. Ini nama-nama. Abdahhak, Aqa, Qatadah, Muqatil, Muhammad bin Zaid, Ali bin Abi Talhah, Muhammad ibn Ka'ab, Zaid bin Aslam, Abu Abdurrahman As-Salami, dan sebagainya. Ini tokoh-tokoh berat. Ini representatif kalau menafsirkan, sebab beliau ini orang yang memang menekuni soal-soal ini. Nah, ini saya sekedar untuk menjelaskan tadi bahwa di antara ulama khalaf itu memakai apa tadi? Ta'wil tafsili, yaitu menafsirkan sesuatu ya dengan dikirut dengan takwil lain, tidak persis begini, cuma begini ini bagaimana? Begini. Nah, dia berani menentukan bahwa yang dimaksud tangan kekuasaan. Begitu itu yang berhak memberikan takwilan yang demikian itu orang-orang
saya sebutkan tadi itu. Ini supaya kita itu terpelihara dari kesalahan, itu maksud saya itu. Jadi kita hati-hati di dalam membaca tafsir-tafsir. Terus saya di dalam hal ini langsung sebagai contoh ya. Banyak ayat-ayat umpamanya hadis. Inna quluba bani Adam baina asbu'aini min asabi'ir rahman. Ini betul-betul bingungkan. Hatinya manusia itu berada di antara dua jari dari jari-jarinya Tuhan. Coba. Enggak gemeter gitu ya. Jadi hatinya manusia itu berada di antara dua jarinya Tuhan. Jarinya kecil sebis-bis. Coba, ini kan bahaya ini. Ya, bisa merusak kepercayaan itu kalau kita nggak hati-hati. Nah, ini kita ikut. Kalau ikut aliran salaf, bagaimana? Ya, sudahlah. Kamu jangan bicara. Mengatakan jari. Bagaimana? Terserah Tuhan. Tapi yang terang bukan jari seperti jari kita. Ini aliran salaf. Ini yang dinamakan aslam. Ini yang paling selamat. Lalu aliran khalaf. Ditakwilkan. Jari ini ya, itu maknanya jari, tapi bukan jari seperti apa jari? Artinya kekuasaan, genggaman. Nasib kita, hati kita itu menurut genggaman Tuhan. Artinya genggaman ya jangan diartikan genggam itu. Artinya dalam arti kekuasaan. Manusia itu kalau ditandai iman, biarpun dia sudah berpuluh tahun gak karu-karuan uripe, gitu saja sudah jadi orang baik sudah. Tapi sebaliknya, biar orangnya alim, pinter, khusyuk, ahli salat, ahli wirid, tapi nek dikersano naudzubillah ini ya, oleh Tuhan dia menjadi orang sesat, dia hampir mati katanya Nabi. Ada orang yang sejak muda itu terus baik. Setelah kurang sejengkal dia mati, tergelincir dia, melakukan kesesatan, lalu dia mati dicabut oleh Tuhan di atas kesesatannya itu, akhirnya dia masuk neraka. Itu ada orang hadis. Ada sebaliknya orang yang mulai kecil, muda, terus tidak pernah sembahyang, tidak karu-karuan tingkah lakunya itu. Ya, akhirnya setelah dekat tinggal sejengkal dia mau mati, dia lalu entah secara kebetulan dia menemukan sesuatu, entah teman, entah apa, lalu menjadi baik anak ini. Tekun, tobat kepada Allah, di atas tobatnya itulah dia dicabut, sehingga dia masuk surga. Itu ada hadis. Dan sahih hadis itu. Oleh karena itu kita yang sudah diberi petunjuk Allah, jangan sombong. Jangan menghina orang yang belum baik. Orang yang belum sembahyang kita doakan. Jangan dinyek. Wah, pelan, rokok. Kutuk Tuhan tidak boleh. Kita dilarang oleh agama mengutuk orang. Sampai pun orang kafir tidak boleh itu. Dengan menyebut nama loh. Tapi kalau secara umum, kutuk Tuhan akan menimpa mereka yang koruptor. Tapi tidak disebut namanya. Ya, mereka yang menggorok leher rakyat, mana boleh, tidak apa-apa itu. Itu namanya tidak. Tapi kalau ditujukan kalau tidak ada bukti, awas sampean. Kalau si A itu mudah-mudahan dikutuk Tuhan karena dia begitu. Hatta pun orang kafir tidak boleh. Kecuali kalau sudah mati dan matinya mati kafir. Namanya Abu Jahal, Fir'aun boleh.